Mungkin bisa, ini adalah Master Internasional Irwanto Sadikin. Nah, tadi kita babak pertama sudah melihat sepak terjang dari pecatur nomor 1 Indonesia, Grandmaster Susanto Megaranto, waktu itu memegang 2 putih dan menang. Dan sekarang di babak kedua, di catur itu harus bergantian warnanya. Jadi kalau babak 1 sudah pegang 2 putih, babak kedua hitam, dan seterusnya. Berganti-gantian seperti itu. Dan sekarang setelah memegang buah hitam, dan kalau teman-teman sudah melihat jalannya pertandingan, ini Susanto baik putih dan hitam tadi bermain pembukaan atau opening Ningzo. Ya, ini adalah salah satu opening yang terbesar juga yang ada di catur, dan cukup tua juga. Dan ini memang opening yang sangat solid ya. Jadi sampai sekarang pun masih sering dimainkan oleh Grandmaster maupun juara-juara dunia. Nah, betul prediksi saya ya. Putih adalah Master Nasional Irwanto Sadikin. Tadi belum ada papan namanya, sekarang sudah ada. Dan di sini kita bisa lihat waktunya masih sama-sama cukup banyak ya, karena masih di awal permainan. Masing-masing punya waktu sekitar 5 menit. Dan ini kita sudah rampung di tahap pembukaan dan sudah masuk ke babak. Nah, bagi teman-teman jangan kemana-mana, karena setiap babaknya nanti kita akan ada kuis. Nah, kalau sebelumnya sudah nonton video saya di YouTube saya mengenai jelang pertandingan ini ya, kita sudah sampaikan bahwa nanti di tiap babaknya saya dengan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Oni Arif Benjamin, kita akan menyelenggarakan kuis atau door prize yang pastinya akan ada hadiah di dalamnya. Dan ini bisa teman-teman menangkan ya. Dan nanti kinerjanya atau mekanismenya seperti apa nanti akan kita lihat lagi ya setelah babak ini. Jadi tiap babaknya jangan kemana-mana ya, karena kita akan melakukan kuis ini. Oke, kita kembali ke permainan. Karena ini masih dalam tahap-tahap babak tengah ya, masih masing-masing pemain masih menyusun buah-buahnya agar bisa bekerja sama lebih baik lagi ya. Ini yang tadi Pak Bamsud juga sampaikan ya kan, dan Pak Utut juga bilang bahwa catur itu yang penting kerja sama buah ya, dari menteri, benteng, gajah dan kuda dan pion-pionnya, bagaimana mereka bisa bekerja sama melindungi raja mereka masing-masing dan juga menyerang kubu dari lawan. Nah, ini putih sedang berpikir, kita bisa lihat waktunya ini berbeda kurang lebih 1,5 menit, dan untuk di catur 6 menitan seperti ini berbeda waktu 1,5 menit itu cukup panjang ya, karena bisa dilihat tadi di babak pertama pemain hitam kalah waktu. Jadi di partainya sendiri belum ada skakmat, tapi karena kalah waktu itu menjadi penentu kemenangan putih juga. Dan di sini kita harus benar-benar bisa memanage atau mengatur waktu kita ya, supaya kita tidak terlalu lambat, tapi juga tidak terlalu cepat. Yang jelas pas-pas saja. Nah, di sini kita lihat lagi masing-masing sudah rokade dan hanya ada 1 pertukaran perwira, yaitu kuda. Dan kalau masih banyak perwira seperti ini, biasanya penyerangan itu akan dilakukan semakin lancar. Nah, coba teman-teman lihat ya kan. Nah, bagi yang tahu kira-kira apa nih gajah yang putih punya nih, yang ada di sayap menteri dan sayap raja, jenis gajah apakah itu? Coba. Dan teman-teman juga bisa masuk ke kolom chat ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada rekomendasi atau apapun itu mengenai catur, bisa ditaruh di kolom chat. Nanti saya akan coba baca dan kita akan coba diskusikan bareng. Oke? Nah, ini tadi saya lupa menyebut juga, selain piala bergilir kedua MPR ini juga memperebutkan piala tetap Kemenpora ya. Jadi di dalam event ini kita didukung oleh dua institusi negara yang sangat concern sekali untuk catur. Kalau Kemenpora jelas lah ya, karena memang olahraga catur kan berenang di dalamnya. Tapi yang perlu kita beri kredit yang sangat tinggi dan apresiasi yang sangat tinggi juga adalah MPRI yang diprakarsai oleh Pak Bamsud atau Pak Bambang Susatyo yang selalu mendukung olahraga-olahraga di Indonesia. Nah, selain beliau adalah ketua ini atau Ikatan Motor Indonesia,
beliau juga akan dinobatkan sebagai Ketua Umum Tarung Derajat. Nah, ini salah satu olahraga asli Indonesia yang perlu kita selalu banggakan ya, karena ini berasal dari Indonesia. Dan walaupun begitu, beliau adalah salah satu dari sedikit politikus yang crossfield ya, dari satu cabur ke cabur lain. Dan dalam sekarang ini, beliau mendukung catur agar bisa lebih memasyarakatkan lagi. Dan di sini adalah salah satu sumbangsih beliau untuk catur Indonesia dengan menyelenggarakan event yang sangat besar seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat Putih baru memajukan pion yang di tengah ke D5. Jadi memang bermain di pusat itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Sangat penting sekali karena di pusat itulah sumber dari arah serangan-serangan yang akan terjadi. Jadi kalau kita sudah menguasai pusat, kita bisa lebih fleksibel. Apakah kita akan menguasai di sayap raja atau sayap menteri. Dan bagi yang menguasai pusat juga bisa menyerang di center atau di lajur E dan D. Dan ini adalah lajur yang sangat penting juga di catur. Maka dari itu raja ya perlu di rokade untuk ke samping agar lajur-lajur yang di pusat atau di tengah tadi bisa dimanfaatkan oleh perwira-perwira yang lebih tinggi lagi seperti benteng-benteng atau puncak. Nah, di sini sedang terlihat perkelahian ya untuk lajur pusat itu sendiri. Susanto sebagai buah hitam mempunyai kuda di E4 dan disupport oleh pionnya di F5. Tetapi Putih juga mempunyai gajah yang ada di B2 ya. Gajah petak hitam yang tadi saya bilang ada dua kalau di catur, menguasai dan menduduki. Nah, kalau Putih di sini menguasai petak pusat dengan gajahnya yang ada di B2, kalau hitam menduduki petak pusat dengan kudanya yang ada di E4. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih bagus menguasai atau menduduki? Sama saja, itu tergantung karakteristik dari bangunan itu sendiri. Kalau dalam hal ini memang gajah memang lebih bagus menguasai dari jauh ya. Tapi karena kuda jarak tembaknya tidak sepanjang gajah, memang diharuskan kuda menempati petak pusat. Ya, untuk dari materi bisa dilihat juga dari sayap menteri yang ujung atas papan ya, kalau teman-teman lihat di video, ujung atas papan itu pionnya sama semuanya. Putih mempunyai 3 pion, hitam mempunyai 3 pion, lalu di sayap raja pun, ada 1 pion di sayap di tengah, yaitu di pion D6. Jadi total di sini ada 7 pion, jadi hanya baru 1 pion yang ditukar. Dan ya, lihat juga waktunya di sini sangat berbeda jauh ya. Di sini Putih hanya punya 20 detik, sedangkan kita masih punya 4 menit. Ini cukup perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Jadi memang sekali lagi ya, masing-masing pemain ini bukan hanya skill yang mereka tunjukkan, tapi mereka juga harus memutuskan langkah terbaik dengan efisiensi waktu yang terbaik juga. Jadi tidak bisa terlalu cepat, tapi juga tidak bisa terlalu lama. Harus yang sangat pas. Dan di sini Susanto baru melangkahkan kuda ke G4 ya, mengancam pion di F2, tapi Putih kuda ke F4 mengancam menteri, otomatis Susanto harus menggerakkan menterinya terlebih dahulu. Dan sekarang Putih diburu waktu nih. Wah, hanya tinggal 9 detik lagi. Dan apakah permainan akan berakhir dengan habis waktu untuk Putih, atau akankah nanti ada skakmat atau hal-hal lain yang ditunjukkan? Karena perlu teman-teman ingat juga, kontrol waktu yang dipakai adalah 6 menit plus 2 detik. Nah, kenapa ada increment atau plus 2 detik ini? Gunanya adalah kalau kita misalkan sudah habis waktu, kita tinggal melangkah dan nanti akan ditambahkan 2 detik lagi ke waktu kita. Jadi bisa habis ya teman-teman. Tapi biasanya kalau posisinya terdesak atau posisinya tidak unggul, itu akan memakan waktu lebih lama bagi salah satu pihak untuk berpikir. Nah, di sini masih secara materi dan posisi Putih masih oke, tapi memang Putih harus benar-benar hati-hati dalam mengatur waktunya. Ya, 7 detik, 6 detik, 5 detik, dan 4 detik jalan. Tambah dari 4 detik plus 2 detik jadi 6 detik lagi sekarang. Jadi seperti itu terus. Jadi nanti kalau sisa waktu 1 detik tinggal jalan lagi, masuk ke 3 detik. Nah,
ini Susanto hampir di skakmat ini, harus hati-hati. Menteri ke-3 tujuannya adalah ke H8, ya Susanto melihat ada skakmat, Raja digerakkan jadi tidak ada skakmat lagi. Dan jadi di catur harus hati-hati ya teman-teman. Jadi ancaman-ancaman di ujung papan itu biasanya lebih sering terlewatkan, karena biasa kita terlalu terfokus di pusat. Tapi di pemain catur kita harus melihat keseluruhan papan, ya supaya kita tidak melewatkan apapun. Oke, di sini ditunjukkan waktu 3 detik, 2 detik, 1 detik, dan kalah waktu. Dan pemain bersalaman, ya sekarang salamannya jotos-jotosan seperti itu ya, karena pandemi. Tapi ya permainannya cukup menarik kan? Dan ini memang seperti ini teman-teman, untuk permainan yang sudah kelas atas. Hampir kita tidak pernah melihat skakmat, ya. Permainan itu ditentukan kalau tidak oleh waktu, oleh bangunan itu sendiri. Jadi kalau misalkan salah satu sudah unggul atau salah satu tidak unggul, itu biasanya menyerah ya, jadi tidak sampai skakmat. Nah, sebentar lagi setelah video ini akan dialihkan kepada saya, saya kecil di situ. Kita akan memasuki